Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bilhaki dari kelas 4E PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas sedikit tentang demokrasi. Pertama-tama, marilah kita mengenal apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia masa kini. Yang pertama ada politik uang atau yang biasa disebut dengan money politik. Politik uang merupakan wacana yang selalu muncul dalam pemilihan umum atau yang sering dikenal dengan istilah jual beli suara. Meski belum punya definisi baku, politik uang dikenal sebagai bentuk korupsi politik hingga upaya untuk membeli suara untuk kepentingan pemilu. Politik uang adalah upaya untuk menguap pemilih dengan memberikan uang atau jasa untuk memperoleh preferensi suara pemilih, bisa diberikan pada orang atau pihak yang menyuap. Yang kedua ada intimidasi. Intimidasi adalah sebuah tindakan yang membahayakan dan menekan seseorang dari kebebasan atau kemerdekaan. Biasanya intimidasi akan dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang tanpa kekuasaan atau tidak berdaya. Jika dalam pesta pemilu ada perilaku intimidasi, maka bisa menyebabkan seseorang jadi tidak bisa bersuara atau memilih sesuai pilihan hatinya. Intimidasi mendorong seseorang individu harus mencoblos salah satu calon yang mengintimidasi untuk suaranya. Intimidasi bisa disebut juga dengan cowing atau perilaku yang dianggap bisa menyebabkan seseorang merasa punya risiko cedera dan dalam situasi berbahaya. Yang terakhir adalah penggelembungan suara pada satu kandidat dalam pemilu. Ketika ada upaya untuk memainkan suara atau pilihan asli masyarakat atau peserta pemilu, bisa dianggap sebagai pelanggaran pada penyelenggaraan demokrasi. Hal ini tentunya akan merubah dan memengaruhi upaya rekapitulasi suara ketika semua peserta pemilu sudah selesai memberikan suara. Proses rekapitulasi suara harus menerapkan azas jujur dan adil, jurdil, sebagai landasan moral dan etika dasar bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini adalah cerminan nyata dari perwujudan demokrasi yang luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jurdil, jujur, dan adil. Ketika penggelembungan suara pada satu calon karena upaya rekayasa suara tak hanya merugikan salah satu atau pasangan kandidat, tapi bisa mencoreng prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi sebagai amanat dari Konstitusi Negara UUD 1945. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.